Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di seluruh dunia. Salam kasih anugerah Tuhan yang sempurna. Sebelum kita membaca firman Tuhan, renungan hari ini dan pujian penyembahan, mari bersama-sama berdoa dulu. Bagi Bapak Ibu dimanapun berada yang menonton video saya berdoa hari ini kuasa Roh Kudus, kasih karunia Tuhan melawat Bapak Ibu dan kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa, kami meminta penyertaan-Mu supaya setiap keluarga ataupun dari orang tua, Bapak Ibu, ataupun dari anak kecil sampai orang dewasa, dari pemimpin sampai apapun Tuhan yang menjadi bidang profesi mereka, kami berdoa kuasa Roh Kudus terjadi. Yang lemah yaitu dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, dan hari ini yang berbeban berat dilepaskan. Mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa roh jahat, bahkan perjanjian dengan setan, kutuk nenek moyang, lepaskan mereka oleh kuasa darah Yesus. Kami berdoa Tuhan, ketika kami berdoa, kuasa roh-Mu, kuasa darah-Mu, dan kuasa firman-Mu, kehadiran-Mu tidak bisa dibatasi oleh tempat. Tuhan, biarlah firman yang akan kami sampaikan menjadi kekuatan, penghiburan, dan menjadi kelepasan. Tuhan, Engkau datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang berdosa. Kami adalah orang yang berdosa, dan biarlah semua yang mengakui dosanya dengan setia Engkau mengampuni, dan Engkau melepaskan dan memberi kehidupan dan pemulihan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Roh Kudus pimpin kami dan urapi kami, dan biarlah Roh-Mu yang mengisapkan dunia, yang berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu, dan kemuliaan itu untuk-Mu saja Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin berkata, saya ini berdosa, saya ini lemah, saya ini pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran. Tapi Bapak Ibu, di mana ada yaitu dengan mulut mengaku, hati percaya akan diselamatkan. Jika Bapak Ibu bertobat, maka kasih karunia Tuhan yang sempurna cukup bagi Bapak Ibu. Kita buka di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Ayat ini berbunyi, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan tidak ingin kita di dalam dosa. Tuhan tidak ingin kita di dalam yaitu kebinasaan dan kebiasaan buruk. Tetapi Tuhan, ketika kita menerima Yesus, bukan kita langsung berubah star, yaitu langsung kita jadi malaikat atau kebal dari dosa, tidak. Tetapi ketika kita menerima Yesus, ketika kita mengaku dosa, dosa kita diampuni, dan Yesus ada di dalam kita, kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk mampu melawan segala kuasa apapun yang membuat kita tersesat ataupun jatuh dalam dosa. Yang ketika kita di luar Yesus, kemenangan tidak bisa kita terima karena kita di bawah kuasa dosa. Tapi ketika Kristus yang menjadi kunci surga, nama di atas segala nama, dan oleh karena kasih karunia Bapa diberikan Yesus kepada kita sebagai jalan kehidupan, jalan kebenaran, dan jalan kemenangan. Tidak ada jalan selain Yesus, tidak ada kunci selain Yesus untuk mencapai surga. Untuk mencapai kita dipulihkan, dilepaskan, dibebaskan, hanya ada di dalam Yesus. Karena ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan mencukupkan, memenuhi, menyertai, dan segala kebutuhan kita. Kita tak perlu takut. Nah, karena ketika kita lemah, kita berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, yaitu di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jangan iri melihat orang yang menang di dalam melakukan kefasikan, kejahatan. Tetaplah pertahankan Yesus. Jangan tukar Yesus
dengan segala apapun. Mungkin engkau berkata, oh saya selalu ditindas, dihina, dibully. Berdoa, berseru, karena firman Tuhan jelas berkata, dalam kelemahanmu kuasaku nyata. Kalau itu Tuhan izinkan, firman Tuhan di Keluaran 14 ayat 14, engkau akan mengalami bahwa tangan Tuhan Allah sendiri akan berperang untukmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bagi Bapak Ibu yang mengalami kelemahan, bahkan mengalami yaitu satu tekanan, entah itu penyakit, entah itu beban, entah itu belenggu dosa, entah itu intimidasi, saya berdoa supaya Bapak Ibu mengikuti doa saya ini dan Anda mengalami kelepasan dan pembebasan. Taruh tangan di hati Bapak Ibu, di hati saudara, bahwa kuasa Tuhan dinyatakan dan menjadi sempurna lewat semua yang Bapak Ibu alami. Mari saya berdoa bagi Bapak Ibu dan katakan, ikuti saya berdoa. Saya percaya di dalam kuasa darah Yesus, dalam kuasa darah Yesus selesailah hutang dosa saya. Di saya. dalam kuasa darah Yesus, Di dalam kuasa darah selesailah Yesus, kutukan, selesailah penyakit, selesailah hutang darah, selesailah perbudakan dari kuasa roh jahat. Hari ini saya buka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya serahkan roh, jiwa, tubuh saya, pikiran saya, apapun yang saya punya, milik Kristus, dimeteraikan di dalam darah Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, saya buka pintu berkat, pintu kelimpahan, pintu kemenangan, pintu kesehatan dan kekayaan, kelimpahan. Dan Yesus Kristus memakai saya, memakai pikiran saya, tubuh, jiwa, roh saya. Saya serahkan Yesus Kristus yang menyelesaikan segalanya. Dibayar lunas dengan harga yang lunas. Saya tidak lagi hamba, saya merdeka. Sekarang saya milik Kristus. Darah Yesus sudah membayar lunas. Dan saya bersama Yesus menyatu dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus,